Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang pada ini banggakan, pada kesempatan kali ini pada ini akan menyampaikan materi. Di sini materi yang akan pada ini sampaikan adalah berkaitan dengan nilai uang terkait dengan waktu, time value of money, ya. Itu yang harus kalian pahami berkaitan dengan nilai uang terkait dengan waktu. Di sini di dalam dunia bisnis bahwa aktivitas uang itu adalah hal yang cukup penting, ya. Kapital akhirnya periode kedua harus lebih besar daripada kapital awal periode pertama. Jadi teori yang dikemukakan adalah K2 itu adalah tahun depan, sedangkan K1 adalah tahun ini. Ya, artinya bisnis harus memperoleh laba dimanapun berada, bisnis apapun yang kita lakukan, baik itu bisnis dalam bidang jasa maupun bidang dagang, itu pasti tujuannya itu adalah mencari laba. Atau dapat dikatakan bahwa K1 adalah nilai uang sekarang yang dikatakan dengan present value, sedangkan K2 adalah nilai uang di masa mendatang, future value. Itu ya. Ini yang berkaitan dengan nilai uang, ya. Jadi jembatan yang menghubungkan antara K1 dengan K2 adalah tingkat bunga. Jadi ini yang akan menentukan nilai uang sekarang dengan uang tahun depan, yaitu dengan adanya tingkat suku bunga, ya. Dengan demikian bahwa time value of money ini berhubungan erat dengan perhitungan bunga. Hasil investasi di masa mendatang ini harus bisa kita harapkan, ya. Jadi di dalam hal kita melakukan sesuatu itu yang bisa mendapatkan nilai uang. Nilai uangnya itu tentu K1 harus lebih kecil daripada K2. K2 harus lebih besar daripada K1. Jadi kalau seandainya kita menyimpan uang ataupun kita mendapatkan uang hari ini 1 juta, berarti tahun depan kita harapkan meningkat menjadi 2 juta. Kenapa bisa berubah? Yaitu ditentukan dengan tingkat suku bunga. Semakin besar tingkat suku bunga, berarti di situ semakin besar peluang kita untuk mendapatkan nilai lebih daripada nilai uang yang hari ini, ya, seperti itu. Ini berkaitan dengan masalah nilai uang masa mendatang, ya, bahwa nilai uang di masa mendatang itu dikatakan dengan future value, bahwa di sini ditentukan oleh tingkat suku bunga, sama seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa berkaitan dengan nilai uang mendatang itu ditentukan oleh tingkat suku bunga, ya, seperti itu. Misalnya di sini ada sebuah contoh, suku bunga di pasar keuangan adalah 10% per tahun. Nilai uang masa mendatang dapat dihitung sebagai berikut, ya. Nah, di sini di tahun pertama bahwa nilai jumlah uang awal tahun itu adalah 1000. Tingkat suku bunga adalah 10%. Berarti uang kita untuk akhir tahun itu adalah sebesar 1.100.000. Jadi ibarat kata kalau Pak Denny sederhanakan, Pak Denny punya uang hari ini 1000, Pak Denny simpan di bank dengan tingkat suku bunganya 10%, berarti tahun depan Pak Denny menerima uang sebesar 1.100.000 rupiah, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, di tahun kedua pun juga sama, ya, di tahun kedua juga sama. Ini 1.100 itu dari tahun pertama. Dari tahun pertama kan dari pokok,
dari pokoknya 1000 ditambah bunga berarti 1100. 1100 dikali 10% berarti 110. Maka di tahun kedua adalah berubah menjadi 1210 ya. Nah, untuk tahun ketiga juga sama. Ini dari mana? 1210 ini dari tahun kedua. Jadi tahun kedua ngambil data dari tahun pertama, tahun ketiga ngambil data dari tahun kedua, tahun keempat ngambil data dari tahun ketiga, tahun kelima ngambil data dari tahun keempat, seterusnya seperti itu. Nah, di situ bisa kelihatan antara jumlah nilai uang pada awal tahun dengan nilai uang akhir tahun, seperti itu. Ini merupakan perubahan dari tahun awal dengan tahun berikutnya. Seperti itu ya, bisa dipahami. Kita lanjut. Ini berkaitan dengan perhitungan ya. Kalau FV itu adalah future value, nilai mendatang. L-nya itu tingkat bunga, N-nya itu adalah tahun atau periode. Jadi ini merupakan rumus yang harus kita pahami ya, bahwa VV itu atau FV itu adalah nilai mendatang ya, nilai uang masa mendatang, seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa ada faktor bunga untuk nilai masa mendatang. Jadi beda antara tingkat suku bunga 5%, 10%, dan 15%. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin besar uang yang kita keluarkan kalau kita sebagai peminjam. Tapi kalau sebagai penyimpan berarti kita lebih untung yang 15%, seperti itu. Jadi kita lihat kondisi kita di mana. Kalau kita kondisinya dipinjam, berarti semakin besar tingkat suku bunga ya berarti semakin besar uang yang kita keluarkan. Ya. Tapi kalau kita sebagai pembeli dana atau pembeli modal, tentu di sini yang diharapkan adalah lebih lama tingkat suku bunganya tentu lebih tinggi. Seperti itu ya. Nah, ini pada ini di sini hanya membahas 1-2 aja ya. Nanti 3 dan 10-nya itu ngikutin daripada perhitungan di awal. Kayak gitu ya. Ini di periode pertama, di tahun pertama adalah 1000. Ini taruhlah 1000 ya. Ini ya betul 1000 ya. Ini titiknya kurang begitu pas ya. Anggap aja ini 1000 ya. Bahwa di sini di tahun pertama itu adalah 0%. Berarti kita nggak di tahun pertama itu kita tidak mendapatkan apapun karena persennya juga 0 ya. Seperti kita mencicil angsuran di bulan pertamanya itu pasti kita kosong, nggak ada hasil, nggak ada beban untuk kita keluarkan, dan yang memberi modal pun juga tidak menerima karena angsuran itu berjalan di tahun keduanya, seperti itu. Di sini tahun pertama adalah 1000, tahun kedua 5%, tahun pertama adalah ada yang menyajikan 0%, 5%, 10%, dan 15%. Jadi di sini ada tingkat suku bunga yang berbeda di antara tahun pertama. Kalau 1000 berarti tidak ada perubahan, ke persennya 0. Terus kalau seandainya 5% berarti 1000 dikali 5%, tinggal kita tambahkan berapa. Nah, selanjutnya juga seperti itu ya. 10% berarti 1000 dikali 10%, 1000 dikali 15%, seperti itu. Kiranya ini mudah ya untuk kita buat dan kita hitung, karena di atas juga ada rumusnya seperti apa ya. 1/R pangkat N ya. Jadi satunya itu adalah tahun pertama, N-nya itu adalah tahun pertama, satu adalah ketetapan yang udah ditetapkan, 1 plus R-nya berapa? 5%. Berarti 1 plus 5% dikali 1. 2 berarti 2 tahun, berarti N-nya 2, tinggal diganti ya. Itunya seperti itu.
dengan tingkat bunganya tinggal dirubah ya. Kalau 5% berarti R-nya 5%, kalau 10% berarti R-nya 10%, kalau 15% berarti R-nya 15%. Seperti itu. Ya, bisa dipahami. Pokoknya lihat aja rumus di atas supaya kita bisa mengerjakan soal di bawah ya. Oke, lanjutkan. Nah, di sini keterangan yang tadi, hasil dari yang tadi ada penjelasannya seperti ini. Kalau seandainya tingkat suku bunganya itu 5%, Rp1 pada awal tahun akan menjadi 1050. Pada akhir tahun ke-1 akan menjadi 1628,9 pada akhir tahun ke-10. Jadi di awal tahun sama di akhir tahun bisa kelihatan perbedaannya seperti itu. Tahun bunga 10% juga sama. Di tingkat bunga 10% juga sama. Tahun pertamanya 1100, tahun keduanya ada 2593. Seperti itu dan seterusnya ya. Ini silakan kalian nanti dipahami dan pelajari, kaji ya. Bila mana ada yang mungkin barangkali kurang bisa dipahami nanti boleh ditanya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi nilai uang di masa mendatang. Seperti yang tadi Pak Denny sampaikan. Oleh sebab itu, kaum pemilik uang ya, jadi pihak yang memberikan modal, pola pikirnya itu akan bertumpu pada tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunganya, mereka lebih senang ya. Dia lebih bisa mendapatkan keuntungan lebih besar gitu. Jika tingkat bunga tinggi, ia akan membungakan uangnya dan mendepositokan uangnya. Dan jika suku bunga rendah, dia akan meminjam uang untuk aktivitas bisnis. Jadi kalau untuk kaum kapitalis itu seperti itu. Kalau pada saat tingkat suku bunga tinggi, ia akan membungakan uangnya dengan cara deposito